Halo semua, dengan Wirnawati di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang akan saya jelaskan dalam video ini yang pertama yaitu tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua, jenis-jenis badan hukum usaha. Yang ketiga, jenis-jenis izin usaha. Dan yang keempat adalah dokumen yang akan diteliti dalam aspek hukum itu apa-apa aja. Nah, dan yang terakhir adalah penelitian lapangan yang terkait aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama, pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi, dalam aspek hukum ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan dan mempelajari jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, dan izin. Di samping itu, aspek hukum dari suatu kegiatan bisnis diperlukan dalam hal mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis pada menjalin jaringan kerjasama atau networking dengan pihak lain. Oke, udah paham ya tentang analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis badan hukum usaha. Ada beberapa jenis badan usaha, yaitu yang pertama perorangan. Perorangan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang di suatu pihak. Dia memperoleh semua keuangan perusahaan. Di sisi lain, dia juga menanggung semua resiko yang timbul dari kegiatan perusahaan. Nah, itu tentang perusahaan perorangan. Kemudian usaha yang kedua yaitu firma. Firma yaitu suatu bentuk kumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Semua anggota usaha mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Kalau perusahaan memperoleh untung dibagi bersama. Dan kalau menderita juga ditanggung bersama pula. Nah, itu tentang firma. Berikutnya yang ketiga, perusahaan komanditer atau yang lebih kita kenal dengan CV perseroan komanditer atau yang kita kenal CV, merupakan suatu persekutuan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu, tetapi tidak selalu sama jumlah uangnya. Nah, di sini ada dua macam anggota, yaitu anggota yang aktif dan ada yang anggota yang pasif. Dan yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar andilnya dalam kedudukannya dalam perusahaan. Itu sedikit tentang perseroan terbatas. Nah, kita lanjut ke perusahaan negara. Perusahaan negara ini didirikan berdasarkan undang-undang dan atas kekayaan negara. Kemudian dibagi dalam beberapa jenis, ada perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau peru, dan perusahaan perseroan atau kita kenal dengan persero. Nah, itu tentang perusahaan negara. Berikutnya yang keenam yaitu perusahaan daerah. Ini didirikan atas suatu peraturan daerah dan modal seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Dan badan usaha berikutnya adalah yayasan. Kalau ini lebih mencari tujuan sosial. Nah, berikutnya yang terakhir koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Oke, udah paham ya? Jadi ada 8 jenis badan hukum usaha. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produksi. Biasanya koperasi produksi ini digunakan untuk menampung hasil produksi. Misalnya untuk hasil produksi pertanian, itu dikenal dengan koperasi produksi. Berikutnya ada namanya koperasi konsumsi. Biasanya digunakan untuk menjual barang-barang konsumsi, dan koperasi jasa untuk menjual produk-produk jasa. Berikutnya koperasi serbaguna usaha, biasanya produknya sangat beraneka ragam.
Berikutnya yang terakhir yaitu koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Untuk koperasi ini biasanya bisa mengakses hanya golongan tertentu dan diperuntukkan untuk kelompok orang tertentu saja. Nah, itulah jenis-jenis koperasi. Berikut kita masuk ke perseroan terbatas. Bisa dibagi dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan dibagi menjadi PT biasa. Nah, dalam PT biasa hanya ada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, tidak ada modal asing di dalamnya. Berikutnya ada namanya PT terbuka. PT terbuka ini di dalamnya ada warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum Indonesia ditambah dengan badan hukum asing. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada PT Persero. PT Persero biasanya dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, itulah perseroan terbatas. Kalau dibagi berdasarkan segi kepemilikan, kalau kita bagi dari segi status, ada yang namanya perseroan tertutup. Dalam perseroan tertutup, pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran tertentu. Nah, itu perseroan tertutup. Berikutnya ada perseroan terbuka. Perseroan terbuka di mana pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan melakukan penawaran tertentu. Itulah perbedaan antara perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Berikutnya kita ke modal perseroan terbatas, di mana modalnya terdiri dari yang pertama modal dasar. Di mana modal dasar itu adalah modal awal yang tertera di akta notaris. Kemudian ada yang namanya modal ditempatkan. Modal ditempatkan ini adalah modal yang dikeluarkan oleh pemegang saham, yaitu sebanyak 25% dari modal dasar. Kemudian modal yang ketiga dalam PT yaitu modal store, yaitu yang harus disetor oleh pemegang saham. Banyaknya 50% dari modal ditempatkan. Nah, udah paham ya, ada 3 modal dalam perseroan terbatas. Oke, berikutnya kita masuk ke hal-hal yang perlu diteliti dalam aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yang perlu diteliti adalah akta notaris. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan yang ketiga yaitu pendaftaran di pengadilan setempat. Dan yang keempat yaitu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, 4 hal ini yang perlu diteliti. Berikutnya kita masuk kepada syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Syarat yang pertama yaitu PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Kemudian syarat yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Kemudian syarat berikutnya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah syaratnya mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Dan persyaratan yang kelima disahkan oleh Menteri Kehakiman. Persyaratan yang keenam yaitu didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Persyaratan berikutnya yaitu diumumkan dalam Berita Negara. Dan persyaratan yang kedelapan yaitu memiliki modal sekurang-kurangnya 20 juta. Persyaratan berikutnya yaitu modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Dan persyaratan terakhir yaitu menyetor modal store 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Oke, itulah 10 persyaratan dalam pendirian PT. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis izin usaha. Yang pertama, izin tanda daftar perusahaan atau istilahnya TDP. Kemudian izin usaha yaitu adanya NPWP. Dan yang ketiga yaitu adanya sertifikat, di mana ini meliputi sertifikat tanah ataupun surat-surat berharga yang dimiliki. Selain ini juga ada izin-izin lainnya seperti adanya CEO kalau untuk izin perusahaan tambang. Kalau perhotelan ada namanya izin usaha perhotelan, dan farmasi dan rumah sakit ada izin usaha farmasi. Dan lain-lainnya sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Oke, itu tentang jenis-jenis izin usaha. Berikutnya kita masuk ke dokumen yang diteliti.
Pada materi ini tentang dokumen yang diteliti, apa aja sih yang perlu diteliti dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis? Nah, dokumen yang perlu diteliti yaitu bentuk badan usahanya apa. Nah, setelah itu diketahui, berikut adalah bukti diri, dan yang ketiga yaitu adalah adanya tanda daftar perusahaan. Nah, berikutnya adalah NPWP atau istilahnya yang kita kenal dengan nomor pokok wajib pajak. Dokumen yang kelima yang perlu diteliti adalah izin-izin perusahaan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang terakhir yang perlu diteliti adalah keabsahan dokumen lainnya. Jadi inilah 6 dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir tentang penelitian lapangan. Berikutnya tahapan penelitian lapangan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu badan hukum, kemudian kita periksa tanda daftar perusahaan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kita periksa NPWP-nya. Kemudian tahapan yang keempat kita periksa surat izin usaha, dan tahapan yang kelima kita lihat izin domisilinya. Dan yang keenam kita cek juga izin mendirikan bangunan atau MB. Dan yang ketujuh kita periksa bukti diri. Nah, yang terakhir yaitu izin-izin lainnya, ini yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Inilah tahapan penelitian lapangan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Semoga semuanya bisa memahami materi yang saya presentasikan dengan baik. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Saya Wirnawati ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.